Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube pribadi saya, Solihatun. Pemirsa, di video kali ini saya tidak bermaksud ya untuk menjelek-jelekan mertua, karena memang gak semua mertua itu sama dengan yang saya bahas di video ini. Saya juga bukannya mau dukung para menantu karena saya berstatus sebagai menantu, bukan ya, tapi ini adalah pure video untuk membuka pikiran kita semua bahwa ketika terjadi suatu permasalahan dalam hubungan mertua dan menantu, itu tidak selalu menantu yang cari masalah duluan gitu. Karena ada nih kisah nyata dari teman saya bahwa dia ini punya problem dengan mertuanya lantaran mertuanya itu suka sekali menjelek-jelekan dia, suka sekali ngomongin dia di belakangnya dia, apalagi tambah suka sekali menjatuhkan. Dan sampai puncaknya teman saya ini sampai mengalami depresi loh teman-teman. Jadi bukan hanya rasa galau biasa, tapi dia sampai ke psikiater juga karena memang tekanan mental yang dia alami. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan punya pasangan Anda kok nggak cocok dengan orang tua Anda, saran saya jangan langsung menyalahkan dia, jangan langsung malah menyudutkan dia, tapi Anda harus jadi posisi yang tengah. Anda harus cari kebenarannya, penyebabnya apa, apakah pasangan Anda ini yang memang cari gara-gara, atau justru orang tua Anda sendiri yang memang tipe-tipe mertua yang kurang baik ke menantu ya. Jadi jangan sampai nanti Anda salah langkah yang justru bisa membuat pasangan Anda merasa tertekan, merasa sendirian berjuang, merasa selalu disalah-salahkan. Karena ketika terjadi suatu permasalahan, belum tentu yang muda yang bersalah, bisa saja yang tua yang mungkin khilaf. Oke? Jadi pemirsa, ada beberapa tipe mertua yang ternyata bisa loh menjadi sumber permasalahan dalam suatu hubungan. Apa saja sih tipenya? Yang pertama adalah tipe mertua yang suka merendahkan menantu. Apalagi kalau menantunya ini tidak sesuai dengan ekspektasinya. Apalagi kalau menantunya ini mungkin berasal dari keluarga yang, mohon maaf ya, tidak dia harapkan. Mungkin ada di bawahnya, menengah ke bawah gitu ya. Sementara dia sendiri berharap punya menantu yang dari kalangan setara dengan dia atau minimal di atasnya. Banyak kan yang seperti itu. Akhirnya ketika mereka menikah ya, anak dan si menantu ini menikah, si mertua tidak bisa menerima menantunya dengan baik, suka merendahkan gitu. Banyak kasus yang seperti itu. Nah, untuk itu nih pemirsa, kalau Anda ada di posisi ini, ya saran saya peran dari si anak ini juga penting. Dia tidak hanya harus mendukung ibunya atau orang tuanya saja, tapi dia juga harus bisa memahami kondisi dari si pasangannya gitu. Harus tetap survive berdua, karena kalau misalkan hanya menantunya saja yang survive, kasihan. Nanti malah kasusnya sama seperti teman saya tadi yang saya jelaskan. Oke. Kemudian yang selanjutnya tipe mertua yang suka ikut campur. Rumah tangganya sudah berbeda tapi mertua suka ikut campur. Banyak kan yang seperti itu. Ia merasa paling tahu, ia paling berpengalaman, ia paling ngerti tentang solusi yang harus dilakukan gitu ya. Itu merupakan suatu permasalahan yang bisa mengganggu hubungan antara anak dan menantunya sendiri. Bahkan bisa memicu kebencian di hati menantu ke mertua. Mertua itu memang harus dihargai, tapi mertua juga tidak boleh asal-asalan dalam mencampuri urusan anaknya. Karena sekali lagi rumah tangganya sudah berbeda. Biarkanlah anak dan menantu ini mengambil keputusan sendiri, karena dengan mereka mengambil keputusannya sendiri, tidak dicampuri urusannya, itu membuat mereka merasa dihargai kehadirannya. Oke pemirsa. Kemudian yang ketiga adalah tipe mertua yang suka mengkritik. Ini banyak sekali loh mertua yang merasa kritikan adalah perhatian. Kritikan adalah bentuk sayang saya. Saya itu sangat menerima menantu saya. Saya menganggap menantu seperti anak saya sendiri, makanya saya suka mengkritik. Nah, ini juga harus hati-hati. Karena tidak semua menantu itu hatinya sama seperti anak yang Anda didik selama ini. Kan mereka dibesarkan oleh orang tua lain.
oleh orang tuanya sendiri. Jadi para mertua seharusnya bisa mengetahui kapan harus mengkritik, kapan tidak perlu mengeluarkan kritikan. Karena kalau terlalu sering mengkritik, itu justru bisa membuat menantu merasa dirinya ini disalah-salahkan, merasa apa yang dia lakukan itu tidak ada benarnya di mata mertua. Gitu. Jadi saran saya, mertua harus tetap berpikir dulu sebelum mengeluarkan kritikan, apakah ini pantas untuk saya katakan ataukah lebih baik tidak. Gitu. Jadi bagi pemirsa yang mungkin ya saat ini suka dikritik sama mertua, saran saya jangan langsung membantah ya, jangan langsung menyalahkan apa yang disampaikan oleh mertua, tetap diam saja. Kalaupun ada sesuatu yang kurang cocok, kurang pas, ya dibicarakan dulu sama pasangan Anda. Karena kalau nanti langsung dibantah bisa timbul peperangan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah mertua yang matre. Faktanya banyak loh pemirsa, ada mertua yang dia itu suka sekali meminta kepada anaknya, menganggap anak itu adalah aset dia. Ketika anak sudah bekerja, dia merasa bahwa dia berhak untuk menerima sebagian uang dari anaknya, gitu. Padahal kalau dipikir-pikir yang namanya orang tua dan juga anak itu, ya anak memang wajib untuk berbakti kepada orang tua. Namun jangan sampai orang tua yang terus meminta sehingga menimbulkan kesan orang tuanya ini matre. Pengen dibeliin ini, pengen dibeliin itu sama anaknya. Karena anak itu juga ketika dia berumah tangga memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Tidak hanya untuk mengurus dirinya saja, tapi juga mengurus anak dan juga pasangannya juga. Banyak kan tagihan yang harus dibayarkan juga, seperti tagihan sekolah, tagihan listrik, tagihan wifi, banyak sekali. Tapi memang faktanya ada loh mertua yang dia itu gak segan-segan untuk meminta uang terus kepada anaknya atau bahkan menantunya, menganggap itu adalah bentuk dari balas budi karena si orang tua ini sudah merawat sejauh ini, sudah mendidik, sudah membuat anaknya jadi sukses gitu. Jadi ia merasa bahwa dia berhak mendapatkan sebagian uang dari anaknya. Nah, itulah beberapa tipe mertua yang bisa merusak hubungan mertua dan menantu, atau bahkan bisa merusak hubungan antara menantu dan anaknya sendiri. Untuk itu kalau Anda nih pemirsa mengalami masalah seperti ini, saran saya yang harus andil dan bijaksana di sini adalah si anak, ya, si anak dari ibu mertua yang tadi atau bapak mertua yang tadi, yang harus jadi penengah antara antara pasangannya dan juga orang tuanya. Jadi dia harus jadi penengah yang baik. Kalau misalkan ada hal yang kurang pantas dari orang tua, maka anak harus berani untuk membela pasangannya, bicara baik-baik dengan orang tua, diskusikan dengan baik-baik bahwa sikapnya itu melukai pasangannya. Gitu. Oke? Jadi jangan langsung menyalahkan pasangan Anda. Anda menganggap bahwa pasangan Anda ini tidak bisa berbakti kepada orang tua Anda, pasangan Anda ini tidak bisa menerima orang tua Anda. Belum tentu, karena terkadang orang tua juga punya kekhilafan yang membuat akhirnya hubungan jadi renggang. Oke, sampai di sini dulu video dari saya pemirsa. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Dan bagi pemirsa yang punya pengalaman serupa, silahkan dong boleh tulis di kolom komentar atau bisa juga DM ke Instagram saya Salihatun Motivasi. Oke, sampai bertemu di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.